Spiritualitas itu bukan ngaji aja terus, one day one judge, nggak ngerti yang dibaca. Topik kita hari ini agak serius nih. Ini sakti nih. Nah ini kesaktian yang sebenar tuh yang begini. Bukan tidak mempandi golok, bukan bisa belajar, bisa terbang di udara, bukan bisa berjalan di atas air. Itu bukan kesaktian, itu ilmu biasa itu. Ikan aja bisa berenang kok di air. Gak istimewa. Kalau orang bisa terbang di udara, oh itu biasa, ya. Burung aja bisa terbang di udara. Kesaktian yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia, terbebas dari segala penderitaan. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fuadal asyikin wa ammara sirul wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hidup digerakkan oleh Allah dan Allah menjadi sumber penggerak utama. Tidak digerakkan oleh rasa takut, tidak digerakkan oleh keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi semata-mata digerakkan oleh Allah, berarti kita sudah lillah. Awali segalanya dengan Allah dan isilah segalanya dengan Allah. Begitu kita menyertakan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita dan kita sadar kehadirannya sudah cukup untuk membuat segala sesuatu terjadi dan selesai, berarti kita sudah billah. Ditambah lagi kesadaran bahwa sesungguhnya kita semua adalah para utusan Allah. Tidak ada satu kelahiran pun yang datang ke semesta ini tanpa rencananya. Semua kita direncanakan oleh Dia untuk kepentingan Dia. Maka tugas kita yang selanjutnya adalah mengimplementasikan kalimat Bismillah atas nama Allah. Tetapi untuk mengatasnamakan Allah syaratnya ada, yaitu kita harus tahu dulu dong, kenal dulu dong dengan yang kita atasnamakan. Kalau kita mengatakan atas nama Allah, berarti kita ini sedang mewakili Dia, mewakili sifatnya, af'alnya, asmanya, sekaligus juga
sang wajibul wujudnya. Jadi kalimat bismillah itu hanya menjadi penuh makna ketika diucapkan oleh mereka yang berkesadaran. Sayang sekali kalimat yang begitu unggul dan luar biasa itu hanya diucapkan oleh mulut-mulut yang terbuka begitu saja, sementara mata kolbunya masih tertutup rapat. Sehingga kalimat itu tidak memberikan dampak kesadaran apapun. Maka siapa yang sudah mengimplementasikan lillah, billah, bismillah, puncak kehidupannya adalah alhamdulillah. Segala puji habis buat Allah. Tidak terbang ketika dipuji, juga tidak tumbang ketika dicela. Itu yang disebut dengan sudah mencapai derajat sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Orang yang sudah mencapai sakinah dalam kehidupannya tidak pernah berkurang imannya, bertambah dan terus bertambah. Ciri orang yang imannya terus mengalami pertambahan saldo, tidak mengalami defisit. Ciri utamanya adalah memiliki cinta kasih yang terus berlipat ganda, bebas dari segala kemelekatan. Sehingga fokus hidupnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi fokus hidupnya sudah mulai untuk kepentingan orang banyak. Dan siapapun yang fokus hidupnya hanya untuk diri sendiri, didasari oleh kemelekatan, maka bersiap-siaplah untuk mengalami berbagai macam penderitaan. Dan siapapun yang sudah mulai mengalihkan titik tumpu dalam kehidupan pada orang lain, maka bersiap-siaplah untuk merayakan sukacita dan kebahagiaan. Karena bahagia adalah membahagiakan orang lain. Sungguh sangat aneh, Tuhan yang gaib disembah-sembah, tetapi Tuhan yang nyata, yang sudah hadir di semesta ini merefleksikan diri, sama sekali kita abaikan. Oleh karena itu waktu pernah berbicara. Apa kata waktu? Aku tidak mau disimpan. Aku ingin digunakan habis. Begitu kata waktu. Hidup ini bukan diatur oleh waktu. Tapi hidup ini adalah bagaimana disiplin memanfaatkan waktu. Semua orang di semesta ini punya waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Tapi mengapa nasibnya berbeda? Yang membedakan satu dengan yang lain adalah keterampilan dirinya dalam mendisiplinkan diri untuk memanfaatkan waktu. Maka siapapun yang tidak serius memanfaatkan waktu, bersiap-siaplah dia akan dipenjara oleh ketakutan. Dan sumber utama ketakutan setiap manusia adalah ketakutan akan kematian. Karena ketakutan akan kematian akan menurunkan ketakutan-ketakutan yang lain. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan pada pasangan, dan ketakutan-ketakutan yang lain itu turunan dari ketakutan akan kematian. Dan mengapa ada orang begitu banyak takut menghadapi kematian? Karena dia hidup dalam keadaan tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Saya jamin siapapun orang yang bijaksana menggunakan waktu tidak pernah takut menghadapi kematian. Apalagi kalau dia sudah bisa melakukan tindakan dan sikap sifat yang bijak dalam memanfaatkan waktu. Tidak akan.
ada lagi rasa takut dalam kehidupannya. Bahkan dia tahu kalau mati itu adalah kodrat kehidupan. Dia sadar bahwa sesungguhnya mati adalah pasangan dari kehidupan. Bukan disangkal, tetapi direngkuh. Siapa orang yang sudah merengkuh kematian adalah mereka yang setiap hari berbahagia, bersuka cita. Dan dianggap kalau hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupannya. Dan dia tidak mungkin menyia-nyiakan waktu. Mari kita pandang, hari ini adalah hari terakhir kita. Dan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di sini. Pandang setiap hari adalah hari terakhir kita. Apa yang bisa kita lakukan? Pasti kita akan penuh cinta kasih. Pasti kita akan ulas asih. Dan tidak mungkin kita mau menyimpan waktu. Maka orang yang sudah seperti itu sudut pandangnya, yang sudah berani merengkuh kematian, bukan menyangkalnya. Apa yang terjadi? Setiap